Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rumah itu kecil, berdinding papan kayu yang tiap malam terdengar berderit saat angin menabrak dari sisi dapur. Di tengah ruang utama yang menyatu dengan tempat tidur, seorang perempuan tampak mengaduk nasi dalam kukusan yang sudah mulai mengeluarkan aroma hangus. Api kayu mengecil, dan ia buru-buru menambahkan batang bambu kering yang tadi pagi ia pecahkan sendiri di belakang rumah. Tangan kirinya memegang kipas anyaman, sementara tangan kanannya merapikan sarung yang mulai longgar di pinggang. Suaminya, Malik, sedang duduk di bangku kayu pendek, memotong daun singkong yang akan dimasaknya sore nanti. Tangannya cekatan, meski sesekali terdengar helaan napas berat yang panjang. Keringat mengalir di pelipisnya, menetes ke pisau yang tumpul. "Pak, kayu bakarnya tinggal sedikit. Besok pagi kita harus cari lagi ke hutan belakang. Besok saya ajak Arman. Biar dia belajar cari kayu juga. Jangan cuma main layangan terus." Siti tidak menjawab. Ia menoleh ke sudut ruangan. Di situ, Arman yang baru berusia 9 tahun sedang menyambung ekor layangannya yang robek. Anak itu kurus. Kakinya penuh bekas luka karena sering memanjat pohon dan berlari di jalanan berbatu. Tapi matanya selalu berbinar saat melihat layangan atau bola plastik yang mulai kempes. "Ayo makan, Pak. Nasinya sudah bisa." Malik bangkit. Ia menyeka tangannya di celana lusuhnya, duduk bersila di lantai papan yang mulai mengelupas, dan mengambil piring seng yang warnanya sudah berubah. Siti menuangkan nasi, sayur bening, dan 2 potong tempe goreng. Tidak banyak, tapi cukup. Arman ikut duduk, tanpa disuruh. Ia menengadah, menunggu ayahnya memulai doa. Malik menutup mata, dan suara pelan doanya mengalun. Mereka makan dalam diam. Suara kunyahan dan gesekan sendok di piring menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Di luar, angin membawa suara ayam tetangga yang sedang bertelur. Setelah makan, Siti membersihkan piring. Malik keluar, duduk di teras kecil sambil menyalakan rokok linting. Arman berlari keluar, memamerkan layangan barunya. "Pak, besok mau adu layangan sama Budi. Kalau kalah, jangan nangis." Arman tertawa. Kakinya cepat, lompat-lompat seperti tidak pernah lelah. Malik hanya tersenyum tipis. Malam datang pelan. Siti menutup jendela dari dalam, mengganjalnya dengan kayu kecil. Di luar, suara jangkrik mulai menggantikan ayam. Mereka tidur bertiga di ruangan yang sama, beralaskan tikar, dengan satu lampu minyak yang redup. Beberapa tahun berlalu. Malik mulai membawa pulang lebih banyak beras dari biasanya. Kadang ada minyak goreng dalam plastik, kadang gula. Siti tidak bertanya dari mana, tapi setiap kali ia menyentuh uang itu, ia selalu berdoa dalam hati agar diberkahi. Malik bilang ada proyek pembangunan rumah warga kaya di kampung seberang. Ia jadi tukang, dan kalau beruntung, dapat sisa bahan bangunan untuk dibawa pulang. Siti mulai menjual gorengan di pasar. Bangun pukul 3 pagi, menanak nasi, merendam tahu, memotong-motong ubi, dan membawa dagangan dalam keranjang rotan besar. Ia jalan kaki hampir 2 kilometer. Sambil menuntun Arman kecil yang kini sudah duduk di bangku kelas 2 SD. Anak itu selalu berjalan sambil menguap, menggenggam ujung baju ibunya. Di pasar, Siti mulai dikenal. Suaranya pelan, tapi gorengannya enak. Minyak yang ia pakai bukan minyak bekas. Ia selalu beli minyak baru meski harganya mahal. Ia tak suka kalau orang lain makan makanan yang tak layak. Ia percaya rezeki datang bukan dari curang. Malik mulai membawa pulang kabar lain. Bahwa pemilik proyek di kampung seberang menawarinya kerja tetap. Bukan hanya tukang, tapi juga mandor kecil. Syaratnya cuma satu, harus bisa menulis dan membaca. Siti mulai mengajarinya tiap malam. Di atas lantai, dengan kapur putih dan papan kecil, Siti menuliskan huruf demi huruf. Malik menghafal lambat, tapi semangat. Kadang Arman ikut duduk, menertawakan tulisan ayahnya yang miring. Tapi malam-malam itu terasa hangat. Setahun kemudian, Malik benar-benar menjadi mandor. Mereka pindah ke rumah semi permanen, dengan dinding separuh tembok, separuh kayu. 1 kamar untuk Arman, 1 untuk mereka. Ada dapur terpisah,
dan kamar mandi dengan air sumur yang jernih. Siti menanam kangkung di belakang rumah. Tiap sore, ia menyirami sambil bersenandung pelan. Arman mulai sekolah di kota. Naik sepeda tua yang diberi pamannya. Siti selalu mengantar sampai jalan raya, lalu berdiri lama sampai anaknya hilang dari pandangan. Hari-hari terus berjalan. Malik makin sibuk. Uang mulai terkumpul. Siti mencatat setiap pembelian, tanah 1 petak, rumah kecil yang disewakan, 1 toko kelontong yang dititipkan ke saudaranya. Semuanya atas nama Haji Malik, begitu orang-orang mulai memanggilnya. Tapi ia selalu berkata, "Ini semua karena Ibu Arman. Saya cuma kerja kasar." Siti tidak pernah meminta apapun. Tidak perhiasan, tidak baju bagus. Ia hanya ingin Arman jadi orang. Jadi anak yang bisa membuat ayahnya bangga dan ibunya menangis bahagia. Saat Arman lulus SMA, ia diterima di universitas negeri. Malik langsung menjual 1 motor tua dan beberapa perhiasan kecil milik Siti untuk membayar uang masuk. "Tidak apa, Bu?" tanya Malik waktu itu. "Kalau anak kita jadi sarjana, semua ini tak ada artinya." Arman kuliah di kota. Kos sederhana, makan hemat, tapi tetap bisa pulang sebulan sekali. Setiap pulang, ia membawa cerita baru. Teman-teman dari luar daerah, dosen yang galak, tugas yang menumpuk. Siti selalu menyiapkan makanan kesukaan anaknya. Sambal tempe, ayam goreng, dan sayur lodeh. Ia tidur lebih malam, bangun lebih pagi, hanya agar semua terlihat sempurna saat anaknya datang. Beberapa kali Arman membawa teman perempuan ke rumah. Siti memperhatikan dari balik dapur. Anak itu sopan, berjilbab, suaranya pelan. Malik tertawa-tawa saat mengobrol dengannya. Setelah itu, Arman mulai sering menyebut nama Nisa. Katanya, anak guru, pintar, lulusan terbaik. Siti hanya mendengarkan, tidak banyak berkomentar. Ia tahu, anaknya sedang jatuh cinta. 2 tahun kemudian, Arman lulus. Acara wisuda hanya dihadiri Malik, karena Siti tidak tahan duduk lama dan takut naik bus kota. Malik pulang membawa foto Arman memakai toga. Siti menyimpannya di lemari, di samping foto pernikahannya. Arman langsung mendapat kerja. Di kota, sebagai staf administrasi. Malik dan Siti bahagia. Tapi mereka mulai jarang bertemu. Arman sibuk. Telepon hanya sesekali. Pulang hanya pada hari besar. Tapi setiap pulang, wajahnya semakin berbeda. Setahun kemudian, Arman meminta izin untuk menikah dengan Nisa. Siti terdiam lama. Malik setuju. Ia bahkan langsung mulai merenovasi rumah agar lebih nyaman. 1 kamar lagi dibangun. Dinding diganti semua dengan bata. Keramik dipasang. Air digali ulang agar lebih bersih. Pernikahan berlangsung sederhana. Tapi semua keluarga hadir. Siti memasak sendiri. Matanya sembab karena haru. Tapi mulutnya tetap tersenyum. Setelah itu, rumah mulai terasa lain. Pagi itu Haji Malik duduk di bawah pohon jambu air di samping rumah, membalik-balik buku catatan usang yang sampulnya mulai sobek. Tulisannya tidak rapi, kadang terpeleset keluar garis, tapi penuh angka dan tanda. Siti datang membawa 2 cangkir kopi hitam, lalu duduk di bangku kayu pendek di samping suaminya. "Ini yang di tanah belakang sudah laku?" tanyanya pelan. Malik mengangguk. Dibeli orang toko emas itu. Tapi dia minta suratnya langsung dibalik nama. "Aku belum setuju." "Kenapa?" "Kalau langsung balik nama, harga bisa ditekan. Mending tetap atas nama kita dulu. Kita lihat 3 bulan ini, siapa tahu harga tanah naik." Siti mengangguk. Ia tidak pernah mencampuri urusan jual-beli. Tapi ia tahu suaminya tidak gegabah. Semua yang mereka punya sekarang dibangun pelan-pelan, tidak instan. Mereka sudah pernah jatuh, pernah tidak makan sehari penuh, pernah utang ke warung tetangga hanya untuk beli minyak. Malik meletakkan buku catatan, lalu menatap istrinya lama. "Bu, kau tahu? Kadang aku bingung. Kita ini bukan orang kaya. Tapi entah kenapa aku merasa cukup." Siti tersenyum tipis. "Karena kita nikmatin semuanya bareng-bareng. Dari awal sampai sekarang, nggak ada yang kita tinggalkan." Mereka duduk dalam diam. Hanya terdengar suara angin menyapu dedaunan jambu, sesekali suara anak-anak bermain di kejauhan.
Siti menatap rumah mereka. Temboknya belum dicat semua, tapi sudah tegak berdiri. Di dalam ada perabot sederhana, kursi rotan, rak buku tua, meja makan dari papan tebal. Tak ada kemewahan, tapi segalanya berfungsi dan bersih. Setiap sore, Siti menyapu halaman sendiri. Mengumpulkan daun jambu yang gugur, kadang memungut plastik yang tertiup angin. Ia tak pernah membiarkan rumah itu terlihat kotor, meski tahu tak ada tamu yang akan datang. Malik mulai berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Sejak proyek perumahan di kampung tetangga dimulai, ia dipercaya mengatur bahan material dan tenaga kerja. Setiap hari ia mencatat jumlah semen, pasir, batu bata, dan memastikan tidak ada tukang yang main-main. Ia bukan orang yang keras, tapi sekali ia marah, tak ada yang berani menatap matanya. Siti selalu menyiapkan bekal, nasi hangat, tempe goreng, sambal terasi, dan sayur labu. Ia menaruhnya dalam rantang 3 tingkat, dibungkus kain batik, lalu meletakkannya di atas meja. Jangan lupa makan, Pak. Jangan cuma ngopi saja di lapangan. Aku ini disayang Ibu Arman. Mana berani nggak makan? Jawab Malik sambil tersenyum kecil. Mereka tidak pernah berlebihan dalam menyatakan cinta. Tidak ada peluk cium, tidak ada puisi. Tapi setiap gerakan mereka saling menyambut. Malik tidak pernah duduk kalau tahu istrinya masih berdiri. Siti tidak pernah makan lebih dulu. Mereka saling menunggu, saling mengisi, saling tahu tanpa perlu banyak bicara. Siti mencatat semua pembelian di buku besar yang dibelinya di pasar. Di situ ada daftar, harga semen, nama toko, tanggal beli, nama yang menyewa kios, hingga hasil sewa per bulan. Malik menyerahkan semua itu pada istrinya. Ia percaya, tidak akan ada yang hilang dari tangan Siti. Kalau nanti saya nggak ada, ibu ngerti harus ngapain, kata Malik suatu malam sambil menyesap teh. Siti menoleh. Pak ngomong apa? Serius. Semua ini kita catat. Nanti kalau saya mati duluan, ibu tinggal bawa ini ke bank. Semua atas nama kita. Ibu tinggal tunjukkan KTP. Siti terdiam. Ia tidak suka pembicaraan seperti itu. Tapi ia tahu, Malik hanya ingin istrinya tidak kesusahan nanti. Setiap minggu mereka berdua naik sepeda motor tua mengunjungi rumah kontrakan di pinggir pasar. Rumah itu kecil, tapi disewakan ke pasangan muda dengan 2 anak. Malik biasanya hanya berdiri di luar pagar, menyapa sebentar, dan menerima uang sewa. Jangan naikkan sewanya dulu. Kasihan. Bapak itu baru kena PHK, kata Siti suatu hari. Kita juga butuh uang. Tapi kita masih bisa makan. Mereka belum tentu. Malik diam sejenak, lalu mengangguk. Ia tahu, kalau bukan karena hati Siti yang lembut, mereka mungkin sudah berubah menjadi orang yang serakah. Saat Arman masuk semester akhir kuliah, Malik menjual 1 petak tanah kecil di tepi sawah. Ia sempat ragu karena tanah itu hasil tabungan pertama mereka. Tapi Siti meyakinkan. Kita kerja keras biar anak nggak kerja keras. Kalau bisa, biar dia ngangkat kita. Malik mengangguk, tapi matanya berat. Ia mulai sering batuk. Kadang sesak napas. Ia bilang masuk angin. Tapi batuknya tidak hilang. Siti memaksanya ke dokter. Tapi Malik keras kepala. Aku cuma capek. Sudah tua, Bu. Badan mulai rewel. Siti tetap menyeduhkan air jahe setiap malam. Memijat kakinya. Memasak sop ayam tiap Jumat pagi. Ia tidak pernah berhenti mengurus suaminya. Bahkan ketika tubuhnya sendiri mulai lelah. Mereka tidur bersebelahan di ranjang kayu yang sudah mereka pakai selama 20 tahun. Kasurnya tipis, tapi bersih. Malik sering tidur lebih dulu, dan Siti akan mengusap punggungnya pelan, memastikan nafasnya tenang. Pak! Bisiknya suatu malam, nanti kalau Arman menikah, rumah ini jadi 2 keluarga. Iya, tapi kan rumah ini cukup besar. Kalau nggak cukup, nanti kita bangun lagi di belakang. Ibu jangan khawatir. Ibu tetap di sini. Nggak akan kemana-mana. Siti menatap langit-langit, lalu memejamkan mata. Kata-kata Malik adalah jaminan yang lebih kuat dari apapun. Suatu sore, Malik pulang dari proyek dengan langkah tertatih. Matanya merah, napasnya berat. Siti langsung membantunya masuk. Aku istirahat saja dulu, Bu. Kayaknya masuk angin parah.
Tapi 3 hari setelahnya, ia tidak bisa bangun. Kakinya lemas, tubuhnya demam. Siti memanggil mantri, lalu bidan, lalu akhirnya memaksa Malik rumah sakit kecil di kota. Di situ, mereka diberi kabar bahwa paru-paru Malik bermasalah. Perlu perawatan rutin. Obatnya mahal. Siti tidak banyak tanya, hanya mengangguk dan meminta obat yang dibutuhkan. Ia menjual cincin kawinnya. Lalu 1 set piring keramik hadiah pernikahan. Ia tidak peduli. Yang penting Malik bisa makan dan tidur tanpa batuk. Arman pulang beberapa kali, tapi hanya sebentar. Katanya ada rapat, tugas, pelatihan. Siti tidak pernah memaksa. Ia tahu, anak muda sedang mengejar masa depan. Tapi setiap kali Malik menoleh ke pintu dan bertanya, "Arman pulang gak?" Hatinya remuk. "Anak kita sibuk, Pak." Tapi dia sayang sama Bapak. Nanti dia pulang. Malik tersenyum. Tapi tubuhnya makin kurus. Malam itu, Siti menyuapkan bubur ke mulut suaminya. Malik menggenggam tangan Siti lama. "Kalau aku pergi duluan, jangan izinkan orang sembarangan pegang rumah ini. Rumah ini ibu yang bangun, ibu yang rawat. Saya cuma numpang hidup sama orang sabar seperti ibu." Siti menunduk. Air matanya jatuh ke tangan Malik. Mereka berdua adalah fondasi rumah itu. 2 tiang kayu yang saling menopang, saling menjaga agar atap tidak rubuh meski badai datang bertubi-tubi. Saat satu tiang mulai lapuk, yang lain memeluk erat, tidak membiarkan rumah itu roboh begitu saja. Hari itu Siti sedang menyapu teras saat suara motor berhenti di depan rumah. Ia menoleh cepat, berharap anaknya pulang. Tapi yang datang hanya Pak Rusdi, tetangga depan yang membawa kabar kalau surat undangan kelulusan Arman sudah diterima oleh kantor desa. Ia bergegas masuk, mengambil handuk kecil dari dapur, menyeka peluh dari lehernya, lalu duduk di bangku panjang dekat lemari kayu tempat foto-foto keluarga tersimpan. Tangannya gemetar ketika meraih bingkai Arman berseragam SMA. Senyumnya lebar, dasinya miring. Ia menatap lama, lalu berkata pelan, seolah Arman bisa mendengarnya dari jauh. "Anakku sudah besar." Beberapa hari setelah itu, Arman benar-benar pulang. Ia turun dari bus kecil dengan koper hitam besar dan ransel yang tampaknya berat. Langkahnya lebih tegap, wajahnya lebih bersih, dan ada aroma minyak rambut baru yang asing bagi Siti. Tapi ia tetap Arman, anak satu-satunya. "Bu, aku pulang." Siti memeluk anaknya erat, tak peduli peluh membasahi bajunya. Tangannya menggenggam punggung Arman lama. Malik hanya berdiri di belakang, menyeka matanya pelan-pelan, lalu menepuk bahu anaknya. "Bapak bangga." Malam itu mereka makan bersama. Siti memasak semua makanan kesukaan Arman. Ayam ungkep, sambal bawang, tahu bacem, dan sop bening dengan wortel. Arman makan dengan lahap, bercerita tentang kampus, dosen, organisasi, magang, teman-teman luar daerah, dan bahkan wanita-wanita cantik di kota. Siti tidak banyak bicara. Ia hanya mendengarkan, kadang mengangguk, kadang tersenyum, kadang tertawa kecil. Tapi matanya mengamati semua perubahan anaknya. Cara bicara, intonasi, bahkan caranya memegang sendok sudah berbeda. Setelah makan, Arman menunjukkan ijazahnya. Malik membukanya hati-hati, menatap huruf-huruf yang sulit dibacanya, lalu menyodorkannya ke Siti. "Anak kita sarjana." Siti menyimpan ijazah itu di dalam lemari bersama surat-surat penting lain. Ia membungkusnya dengan plastik dan kain tipis, seolah menyelimuti harapan masa depan. Beberapa minggu setelah itu, Arman menerima panggilan kerja. Sebuah perusahaan besar di kota. Gajinya belum tinggi, tapi cukup untuk hidup mandiri. Ia pamit kembali ke kota, dengan membawa koper, ransel, dan semangat yang membara. Malik mengantar hingga ke terminal. Siti hanya berdiri di depan rumah, melambai sambil berbisik dalam hati agar anaknya kuat dan jujur. Siti mulai menandai hari-hari di kalender. Ia melingkari hari Minggu, berharap itu jadi hari kepulangan Arman. Tapi seringkali, lingkaran itu tetap kosong, tak terisi kehadiran anaknya. Mereka hanya mendengar kabar lewat telepon. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu. Arman berkata sibuk. Banyak kerjaan. Target. Lembur. Tapi Siti tetap menyiapkan kamar anaknya. Menyapu tiap pagi, membuka jendela agar udara segar masuk. Suatu malam, telepon berdering.
Siti mengangkatnya dengan jantung berdegup. Bu, aku kenalin sama seseorang. Siti terdiam. Namanya Nisa. Anaknya baik. Dia kerja di kantor yang sama. Orangnya lembut. Aku rasa dia calon yang tepat. Siti mengangguk, meski Arman tidak bisa melihatnya. Kalau kau yakin, ibu ikut bahagia. Arman tidak langsung membawa Nisa pulang. Tapi ia mulai sering menyebut namanya. Cerita soal makan siang bersama, soal diajak rumah orang tua Nisa, soal betapa ibunya Nisa sangat rapi dan suka kebersihan. Siti mendengarkan, kadang merasa asing. Nama Nisa mulai menggantikan obrolan yang biasanya diisi tanya kabar dan rindu rumah. Beberapa bulan setelah itu, Arman membawa Nisa pulang. Perempuan itu cantik, anggun, kulitnya cerah, bajunya wangi. Ia menyapa sopan, mencium tangan Siti dan Malik. Tapi sentuhannya cepat, matanya tidak lama menatap. Saat makan, Nisa duduk di samping Arman, lebih banyak bicara dengan Malik, dan hanya menjawab singkat saat Siti bertanya. Siti mencoba mengabaikan rasa itu. Ia memasak dengan lebih niat, membersihkan kamar depan, mencuci spray 2 kali, dan mengganti tirai. Tapi ia tahu, ada jarak di antara mereka. Setelah Nisa pulang, Siti duduk lama di dapur. Tangannya meremas kain lap yang basah. Malik datang dan duduk di sampingnya. Dia baik, Bu. Mungkin cuma belum terbiasa. Siti mengangguk. Ia tidak ingin mencurigai. Ia ingin percaya bahwa anaknya tahu memilih yang baik. 2 bulan setelah itu, Arman menyampaikan niat menikah. Malik setuju. Siti diam lama, lalu mengangguk. Persiapan dilakukan sederhana. Arman dan Nisa tidak ingin pesta besar. Mereka hanya ingin ijab kabul dan makan bersama keluarga. Siti memasak sendiri. Ia menyiapkan kue, lauk, bahkan hiasan meja. Ia menjahit tirai baru, membeli spray terbaik dari pasar kota, dan mengganti keset pintu. Hari pernikahan tiba. Malik mengenakan baju koko putih, Siti memakai kebaya tua yang dulu ia pakai saat lamaran. Arman tampak gagah. Nisa anggun. Prosesi berjalan lancar. Tapi saat duduk bersanding, Siti merasa jauh dari anaknya. Arman hanya sekali menoleh padanya, dan tidak ada senyum seperti dulu. Setelah acara, Nisa ikut tinggal di rumah itu. Awalnya hanya seminggu, tapi kemudian menjadi 2 minggu. Malik lalu memutuskan membagi ruang tengah untuk jadi kamar tambahan. Rumah itu mulai sempit. Suasana mulai berubah. Nisa membawa perabotnya sendiri. Meja kerja, lemari kecil, rak buku, dan alat elektronik. Ia mulai mengatur letak barang. Piring dipindah, taplak diganti, gorden diturunkan lalu diganti yang baru. Siti tidak protes. Ia hanya diam, mengamati. Beberapa kali Siti masuk dapur lebih pagi, tapi melihat Nisa sudah lebih dulu di sana. Menanak nasi, memasak, tapi dengan wajah datar, tanpa bicara. Bu, ini saya masak nasi. Biar nggak 2 kali kerja, katanya suatu pagi. Siti mengangguk, tapi hatinya mulai terasa sempit. Arman mulai lebih banyak bicara dengan istrinya. Di meja makan, di ruang tamu, di dapur. Tapi saat Siti berbicara, Arman hanya mengangguk. Kadang tidak menjawab. Siti mulai merasa seperti penghuni lama yang hanya diberi sudut kecil untuk bernapas. Namun setiap malam, ia tetap menyetrika baju anaknya. Menyusun bajunya. Membersihkan sepatunya. Meskipun ia tahu, baju itu kini dipakai untuk keluar bersama istri, bukan untuk menemuinya. Suatu hari, Siti mendengar percakapan dari kamar tengah. Suara Nisa terdengar kesal. Kita terus-terusan tinggal sama orang tuamu. Sampai kapan, men? Ini rumah orang tuaku. Aku belum siap beli rumah sendiri. Kamu anak tunggal. Harusnya rumah ini milik kamu, bukan milik bertiga. Siti berdiri di balik pintu. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetar. Tapi ia tetap diam. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi dapur, memandangi lampu gantung yang goyang pelan karena angin. Ia tahu, ada badai yang akan datang. Ia tahu, angin sudah mulai menggeser dedaunan dari rantingnya. Nisa berjalan cepat di dalam rumah, membawa segelas kopi yang masih mengepul.
Gelas itu ia letakkan di meja ruang tamu tanpa tatapan kepada Siti yang sedang duduk di lantai, menyetrika baju. Lantai itu belum sepenuhnya dingin oleh semalaman hujan, tapi Siti tetap duduk bersila, menggenggam setrika arang yang panas dengan sarung tangan lusuh. Baju Mas Arman nanti jangan dilipat, Bu. Saya sudah siapin gantungan di kamar. Siti hanya mengangguk. Ia tidak mengatakan bahwa sejak Arman kecil, ia selalu melipat bajunya dengan tangan sendiri, menyusunnya berdasarkan warna dan jenis, bahkan menaburkan sedikit bedak bayi agar selalu harum. Tapi pagi itu, ia hanya diam. Mulutnya terlalu kering untuk menjawab. Pagi-pagi Siti sudah menyapu halaman. Tapi begitu ia masuk ke dalam rumah, Nisa sudah menyeka rak dan menyapu ulang dengan sapu plastik yang warnanya masih cerah. Di sudut meja makan, taplak lama sudah diganti. Bunganya besar-besar, motif modern, menyolok di antara perabot kayu tua yang usang. Siti mencuci piring di dapur, airnya dingin, sabunnya banyak busa, tapi tangannya kasar, kulitnya pecah-pecah. Ia mendengar tawa dari kamar Arman dan Nisa. Tawa yang keras, bebas, dan panjang. Tapi tidak ada suara langkah keluar, tidak ada suara panggilan untuk menanyakan kabar ibunya di pagi hari. Dapur kini mulai berubah. Nisa membawa rice cooker sendiri, toples-toples plastik berlabel, bahkan lemari bumbu mini. Gula, garam, merica, dan penyedap diberi label tulisan tangan rapi. Siti menyentuh satu toples, lalu mengembalikannya ke tempatnya semula. Di pojok rak, tumpukan bumbu kering milik Siti sudah dipindahkan ke kardus kecil. Bu, biar bumbu yang saya saja yang dipakai. Lebih bersih. Lagian udah terlalu banyak di dapur, nanti malah bingung, kata Nisa sambil tersenyum kaku. Siti tidak menjawab. Tapi malam itu, ia menggoreng tempe pakai bumbu sendiri di tungku dapur belakang, bukan di kompor gas dapur utama. Ia menyalakan api pelan-pelan, lalu duduk bersandar di tembok sambil menunggu minyak panas. Asapnya mengepul, menyesakan, tapi ia tetap bertahan. Malik mulai sering batuk. Batuknya tidak seperti dulu, lebih kering, lebih berat, dan sering muncul tiba-tiba. Siti menyeduhkan jahe, memijat punggungnya, mengoleskan minyak kayu putih, dan membaringkannya di tempat tidur. Arman melihat dari pintu, lalu berkata pelan. Bapak kenapa, Bu? Capek. Mungkin. Batuknya belum sembuh juga. Bawa ke dokter, Bu. Sudah. Tapi katanya paru-parunya lemah. Harus istirahat dan jangan banyak pikiran. Arman tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri sebentar, lalu kembali ke kamarnya. Malam itu, saat Malik tertidur, Siti duduk di sampingnya sambil membacakan doa pelan-pelan. Jari-jarinya menyentuh dahi suaminya, menelusuri rambut yang sudah tipis, lalu menatap wajah yang dulu sangat gagah tapi kini mulai sayu. Di luar kamar, suara Nisa masih terdengar, berbicara lewat telepon, tertawa kecil, kadang memanggil nama Arman dengan suara manja. Beberapa hari kemudian, Malik tidak bisa bangun. Nafasnya pendek-pendek. Siti memanggil bidan, tapi anjurannya hanya minum obat dan jangan terlalu banyak bergerak. Siti mulai mengatur makanan, jam tidur, bahkan menyuapi sendiri suaminya. Ia tidak membiarkan orang lain merawat Malik, termasuk Arman. Nisa jarang ke kamar belakang tempat Malik berbaring. Sekali waktu ia datang, berdiri di ambang pintu, lalu cepat-cepat pergi. Pak Malik kelihatannya harusnya dibawa ke rumah sakit. Tapi ya, kita juga harus pikirkan biaya. Ya, Bu, katanya sambil tersenyum hambar. Siti menatapnya. Matanya tidak menyimpan marah, tapi lelah. Ia tahu, semuanya akan bertumpu pada dirinya lagi. Setiap malam, Siti tidak tidur. Ia duduk bersandar di dinding kamar, menggenggam tangan Malik, menyeka keringatnya, dan menyuapkan air hangat. Ia tidak minta bantuan siapapun. Bahkan ketika tubuhnya sendiri sudah mulai gemetar karena kurang tidur. Arman hanya masuk sesekali. Duduk sebentar, bertanya kondisi, lalu kembali ke kamarnya. Ia bilang harus kerja besok pagi. Harus jaga kesehatan. Harus fokus karena perusahaan sedang menilai performa. Beberapa hari kemudian, Malik menghembuskan nafas terakhirnya. Tanpa jeritan. Tanpa keluhan. Ia pergi di pagi yang sunyi, saat suara adzan subuh masih menggema di kejauhan. Siti memeluk tubuh suaminya lama. Ia tidak menangis keras, tapi tubuhnya bergetar.
Ia menyelimuti jasad Malik dengan kain kafan yang dulu ia siapkan sendiri. Ia mencium dahi suaminya, lalu berdiri pelan-pelan. Arman mengurus pemakaman. Ia sibuk menerima tamu, menandatangani ini itu, menelepon kantor agar izin tidak masuk. Siti hanya duduk di bawah pohon jambu, menatap tanah yang sebentar lagi akan menelan tubuh satu-satunya orang yang pernah ia sandari. Setelah pemakaman selesai, rumah menjadi sunyi. Arman kembali bekerja. Nisa kembali ke dapur dengan cara-caranya sendiri. Tapi Siti tetap di kamar, duduk berlama-lama di sudut tempat tidur, memegang baju terakhir Malik yang belum dicuci. Hari-hari berlalu. Rumah itu tidak lagi sama. Dindingnya masih berdiri, atapnya masih utuh, tapi udara di dalamnya mulai menekan dada. Nisa mulai lebih sering berkata, "Ibu tinggal di kamar belakangnya." Atau, "Ibu jangan repot-repot masak, nanti saya saja." Arman jarang berbicara panjang. Ia seperti enggan menatap wajah ibunya. Siti tidak paham. Ia hanya tahu, sejak Malik pergi, anaknya pun seperti ikut menjauh. Suatu pagi, Siti membuka lemari dan melihat semua dokumen tanah, rekening, dan surat jual beli yang dulu ia dan Malik simpan rapi. Ia membacanya pelan, mengurutkan satu persatu. Semuanya masih utuh. Masih dalam map yang sama. Tapi malam itu, ia menyelipkan semuanya ke dalam tas kecil dan menyimpannya di dasar lemari miliknya sendiri, bukan di lemari bersama. Ia merasa rumah ini mulai bergerak. Bukan dalam arti fisik, tapi pelan-pelan, seperti perahu yang perlahan menjauh dari dermaga. Dan ia, yang berdiri di ujung papan, tidak tahu akan tetap tinggal atau akan ditinggalkan begitu saja. Sudah 40 hari sejak kepergian Malik, namun kesunyian di dalam rumah tak juga surut. Malam datang dan pergi seperti biasa, tapi tidak ada lagi percakapan sebelum tidur, tidak ada suara batuk pelan yang biasa menjadi penanda waktu. Hanya sunyi, dan napas panjang Siti yang mulai terasa berat setiap kali menatap kamar yang dulunya penuh dengan tawa dan obrolan pelan. Siti duduk sendiri di meja makan setiap pagi. Di depannya hanya ada satu gelas teh yang sudah dingin, dan sepiring kecil singkong rebus. Nisa biasanya sarapan di kamar, atau membawa makanan dari luar. Siti tahu dari aroma nasi goreng dan ayam goreng tepung yang datang dari bungkus plastik. Arman keluar lebih pagi dari biasanya, kadang tanpa sarapan, kadang hanya menyapa dengan anggukan kecil. Hari itu, Siti beres-beres kamar Malik. Ia melipat baju-baju suaminya, menaruhnya di koper tua, lalu menyelipkan di kolong ranjang. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan sinar matahari masuk. Tapi di balik cahaya itu, debu-debu terlihat beterbangan, menempel di permukaan meja, rak, dan lemari. Seolah waktu pun ikut meninggalkan ruangan itu. Saat ia membawa keluar beberapa kardus dari kamar belakang, Nisa muncul di ambang pintu dengan wajah datar. "Bu, kalau bisa jangan terlalu banyak mindah barang ya. Soalnya rumah udah mulai sempit. Saya juga lagi mikir mau nambah rak buat barang-barang saya." Siti hanya mengangguk pelan. Tapi dalam hati, ia bertanya-tanya, sejak kapan rumah ini menjadi sempit baginya? Sore hari, saat hujan turun pelan, Siti duduk di bangku teras. Ia menatap halaman yang basah, tempat di mana Malik biasa berdiri sambil menyiram bunga. Pot-pot bunga itu masih ada, tapi mulai kering. Beberapa tanaman mati karena tak ada yang menyiram. Siti mengangkat selang, memutar keran, dan mulai menyiram satu persatu. Nisa keluar sambil membawa ponsel, berbicara dengan suara keras. "Iya, Mas. Nggak bisa tinggal terus sama orang tua. Harus mandiri. Lagian rumah warisan kan masih bisa disewain atau dijual. Masa iya kita harus hidup di bawah bayang-bayang ibu mertua terus?" Siti mendengar. Ia berdiri pelan, mematikan keran, dan masuk kembali ke dalam rumah. Tapi di dalam, dadanya sesak. Kalimat itu berputar-putar di kepala. Rumah warisan? Dijual? Arman pulang malam. Ia tampak lelah, duduk di ruang tamu sambil membuka kemeja. Nisa menghampirinya, menyodorkan jus dingin. Mereka berbicara pelan, tapi Siti mendengar dari balik pintu kamarnya. "Kita nggak bisa begini terus, Mas. Ibu makin tua. Saya takut nanti malah jadi beban. Belum lagi kalau nanti kita punya anak." "Ya, aku ngerti. Tapi gimana caranya ngomong? Kamu anak laki-laki satu-satunya. Kalau bukan kamu, siapa lagi?"
Siti menarik napas panjang. Ia menutup pintu perlahan, duduk di ujung tempat tidur, lalu menatap lemari kayu tua di sudut kamar. Di dalam lemari itu, masih ada map besar berisi surat-surat penting, sertifikat rumah, tanah, dan beberapa buku rekening. Ia tahu, semua itu atas nama dirinya dan almarhum suaminya. Tidak ada nama anaknya, tidak ada pula milik menantunya. Malam itu, ia memutuskan untuk menyalakan kembali lampu kecil di sudut meja. Ia membuka map satu persatu, mengecek semua dokumen, lalu membungkusnya rapi dalam plastik besar. Ia tidak ingin gegabah, tapi ia juga tidak ingin dibodohi. Pagi berikutnya, Siti pergi ke bank. Ia mengenakan baju sederhana, kerudung coklat tua, dan membawa map besar di dalam tas kain. Ia duduk di bangku tunggu, menunggu nomornya dipanggil. Ketika akhirnya duduk di hadapan petugas bank, ia berbicara dengan suara pelan tapi mantap. Saya ingin mengecek dan memblokir sementara semua aset atas nama saya, termasuk yang terhubung dengan rekening almarhum suami saya. Petugas bank bertanya beberapa hal. Siti menunjukkan KTP, surat nikah, dan akta kematian Malik. Semua proses berlangsung tenang, tapi Siti merasa dadanya bergemuruh. Ia tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Tapi hari itu, ia merasa harus. Semua sudah dibekukan sementara, Bu. Hanya ibu yang bisa mengaktifkan kembali. Butuh verifikasi tambahan? Nanti kami hubungi. Siti mengangguk. Ia menggenggam tasnya erat-erat, lalu berjalan keluar bank dengan langkah pelan tapi pasti. Di halte bus, ia duduk lama, menatap kendaraan berlalu lalang. Wajah Malik terbayang. Ia merasa bersalah. Tapi ia juga merasa harus melindungi warisan itu. Bukan karena harta, tapi karena harga diri. Ketika ia kembali ke rumah, Nisa sedang menyapu teras. Arman tidak ada. Nisa hanya menatapnya sekilas, lalu kembali ke pekerjaannya. Tak ada sapa, tak ada tanya. Siti masuk ke kamar, membuka kerudung, lalu duduk di ranjang sambil mengelus map besar yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, suasana rumah semakin berbeda. Nisa mulai berbicara dengan nada lebih tinggi, sering menyindir, dan jarang memberi kabar. Bahkan ketika Siti sakit kepala dan hanya bisa berbaring seharian, tidak ada satupun yang bertanya keadaannya. Arman pulang malam, makan di luar, dan tidur tanpa mengucapkan salam. Siti duduk di dapur malam-malam, menyendok nasi dingin ke dalam piring. Tidak ada lauk, hanya garam dan sambal yang ia buat siang tadi. Tapi ia makan dengan tenang. Ia tidak ingin minta, tidak ingin memohon, tidak ingin merasa jadi beban. Ia tahu, sesuatu sedang berubah. Tapi ia tidak akan diam. Ia tidak akan membiarkan dirinya diusir perlahan. Ia akan berdiri. Dan saat waktu itu tiba, ia sudah siap, dengan hati yang kuat, dan dokumen yang aman dalam genggaman. Nisa membuka lemari dapur dengan kasar. Bunyi pintu kayu menghantam dinding, disusul suara sendok dan piring beradu. Pagi masih dingin, matahari bahkan belum tinggi. Tapi dapur sudah terasa panas karena amarah yang menumpuk dalam dada menantunya. Bu, saya sudah bilang ya, kalau masak jangan bikin bau kemana-mana. Ini rumah kecil, bukan rumah zaman dulu. Kalau goreng terasi, buka pintu dulu. Saya pusing, sergah Nisa, matanya menatap tajam pada Siti yang sedang duduk mengiris cabai. Siti tidak menanggapi. Ia hanya menggeser talenan sedikit lebih jauh dari kompor, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tangannya tenang, tapi wajahnya datar. Ia sudah sering diperlakukan seperti itu akhir-akhir ini. Entah karena benar-benar kesal atau karena memang sengaja ingin membuatnya merasa bersalah hanya karena tinggal di rumah anak sendiri. Arman belum bangun. Siti tahu, anaknya sekarang lebih sering pulang larut malam. Kadang bau rokoknya masih tertinggal di kerah baju. Kadang ada bekas parfum wanita di bajunya, yang bukan aroma dari Nisa. Tapi Siti memilih diam. Ia bukan tipe ibu yang akan mencampuri pernikahan anaknya. Tapi sebagai seorang ibu, ia tahu. Ia hanya tidak ingin menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka. Setelah selesai memasak, Siti membawa piring nasi dan lauk sederhana ke kamarnya. Ia makan di sana sekarang. Bukan karena ingin menjauh, tapi karena tak ada lagi ruang di meja makan. Sejak 2 minggu terakhir, meja itu dipenuhi berkas-berkas kerja Nisa dan Arman.
Bahkan ada waktu ketika Siti duduk di ujung meja hanya untuk diingatkan dengan sindiran. Bu, bisa jangan di situ dulu? Saya lagi kerja. Penting. Pintu kamar Siti kini selalu tertutup. Ia tidak menguncinya, tapi jarang dibuka. Di dalam kamar itu, Siti menyimpan semua dokumen, buku-buku lamanya, album foto keluarga, dan sebuah kotak kecil berisi surat cinta Malik saat mereka masih muda. Setiap malam sebelum tidur, ia membuka satu lembar, membacanya pelan, lalu menyimpannya kembali. Itu satu-satunya cara untuk tetap waras di tengah sunyi yang berubah menjadi dingin. Suatu malam, saat hujan turun deras, Arman pulang dalam keadaan mabuk. Ia masuk dengan langkah goyah, melempar sepatu di ruang tamu, lalu tertawa kecil sambil berbicara sendiri. Nisa keluar dari kamar dengan wajah kesal. Mas ini ya, kalau pulang malam terus gini, mending tinggal di luar aja. Saya capek. Udah kayak ngurus anak dua. Arman hanya tertawa, lalu masuk ke kamar mereka. Siti mendengar semuanya dari balik pintu. Ia duduk di ranjang, memeluk bantal, dan menarik napas dalam-dalam. Ini bukan rumah yang ia kenal dulu. Bukan anak yang ia besarkan dengan penuh harapan. Tapi ini kenyataan. Dan ia harus menerima. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nisa mulai bersikap lebih ketus. Ia bahkan secara terang-terangan membuang makanan yang dimasak Siti. Ketika Siti bertanya dengan lembut, "Kenapa dibuang, Nak?" Jawabannya dingin, "Saya nggak tahu itu masakan dari kapan. Saya takut basi." Padahal masakan itu baru dibuat pagi harinya. Puncaknya terjadi saat Siti baru selesai mencuci baju. Ia menjemurnya di belakang rumah, seperti biasa. Tapi ketika ia kembali ke dapur, ia mendapati selembar kertas ditempel di kulkas dengan magnet. "Ibu, kami sedang mempertimbangkan untuk merenovasi rumah. Jadi, kami butuh ruangan lebih. Mohon ibu bisa mulai mempertimbangkan tempat tinggal yang lebih sesuai untuk usia ibu. Kami juga akan bantu mencarikan." Tulisan tangan itu bukan milik Arman. Itu tulisan Nisa. Rapi, tapi menusuk. Siti memandangi kertas itu lama. Tangannya gemetar, tapi ia tidak menangis. Ia melepas kertas itu perlahan, melipatnya, dan menyimpannya di saku bajunya. Tak ada yang ia katakan malam itu. Ia hanya duduk di bangku dapur hingga larut malam, mendengarkan suara hujan dan keran yang menetes. Pagi berikutnya, ia tidak memasak, tidak membersihkan rumah. Ia hanya mandi, mengenakan baju bersih, lalu duduk di ruang tamu sambil menatap dinding. Nisa melewati ruang itu tanpa menyapa. Arman keluar kamar, melihat ibunya sebentar, lalu melanjutkan dengan kata singkat. "Bu, saya harus buru-buru. Ada meeting." Setelah mereka pergi, Siti membuka lemari di kamarnya. Ia mengeluarkan map besar yang berisi semua dokumen penting. Ia letakkan di atas meja, lalu membuka ponsel kecilnya dan menghubungi nomor kantor notaris yang dulu pernah menangani surat tanah mereka. "Pak, saya ingin konsultasi tentang tanah dan rumah. Bisa hari ini?" Hari itu, Siti pergi sendiri ke kantor notaris. Ia membawa semua berkas. Duduk selama 2 jam untuk mengecek ulang legalitas dokumen. Ia bertanya kemungkinan menjual rumah tanpa persetujuan anak. Ia bertanya juga tentang cara memindahkan aset kepada pihak lain tanpa diketahui keluarga. Jawaban dari notaris membuatnya tenang. Semua masih bisa ia kendalikan. Karena semua masih atas namanya. Arman tidak pernah tahu, dan Siti tidak pernah ingin menjelaskan. Ia hanya mencatat semua prosedur, membawa kembali dokumennya, dan pulang dengan hati yang mulai mengeras. Sore itu, Siti mulai menulis. Ia membuka buku catatan besar, menulis dengan tangan tentang semua yang terjadi sejak Malik meninggal. Ia menulis nama-nama, tanggal, kejadian, bahkan kata-kata yang menusuk dari Nisa. Ia tidak tahu kenapa ia menulis. Tapi ia merasa harus mencatat. Mungkin suatu hari nanti, akan ada yang perlu membaca. Atau mungkin agar dirinya sendiri tidak lupa, bahwa ia pernah sabar, dan disakiti. Beberapa minggu kemudian, pintu kamar Siti mulai sering tertutup rapat. Ia keluar hanya untuk ke kamar mandi atau mengambil air. Ia tidak lagi duduk di ruang tamu, tidak lagi menatap halaman, tidak lagi menyiram bunga. Ia bahkan tidak menyapa saat Arman dan Nisa pulang malam. Nisa menyadari perubahan itu. Tapi bukannya peduli,
Ia malah berkata, "Ibu kayaknya mulai nggak cocok tinggal di sini. Mas, mendingan bicarain deh. Ini rumah keluarga kecil, bukan rumah panti jompo." Dan Arman hanya diam. Diam panjang. Lalu menjawab dengan kalimat singkat, "Nanti aku pikirkan." Siti mendengar semua dari balik pintu. Tapi kali ini, ia tidak gemetar. Ia sudah tahu. Pintu-pintu di rumah ini memang mulai tertutup. Tapi bukan pintu kamar atau rumah. Melainkan pintu hati. Dan kalau itu yang mereka inginkan, ia sudah siap untuk membalas. Tapi bukan dengan marah. Ia punya caranya sendiri. Hujan turun sejak pagi. Gerimis tak berhenti membasahi atap seng dapur belakang. Udara dingin menyelusup ke dalam rumah, menempel di dinding, menelusup sampai ke tulang. Siti duduk di pojok kamar, mengenakan sweater tipis warna abu tua dan kerudung yang sudah mulai memudar warnanya. Tangannya menggenggam buku catatan kecil. Bukan Al-Quran, bukan novel tua. Tapi buku tipis yang ia isi dengan catatan kejadian hari demi hari. Hari ini sudah lembar ke-43. Di halaman terakhir tertulis, "Hari ini, aku merasa asing. Di rumahku sendiri." Pagi itu, aroma kopi tak tercium dari dapur. Nisa sudah tidak lagi memberi ruang bagi Siti untuk menyiapkan sarapan. Bahkan teko air pun kini ia simpan di kamar pribadinya. Arman tidak bicara. Setiap pagi, ia hanya lewat cepat, mengambil kunci, dan keluar tanpa pamit. Sekitar pukul 10 pagi, suara ketukan keras terdengar di pintu kamar Siti. 3 kali. Bukan ketukan lembut seperti biasanya Arman dulu mengetuk pintu ketika ia masih remaja dan minta uang saku. Ini ketukan orang yang tak sabar. Siti membuka pintu perlahan. Di luar, berdiri Nisa dengan tangan bersilang di dada dan raut wajah yang keras. "Ibu, boleh bicara sebentar?" Siti hanya mengangguk. Ia berdiri diam di depan pintu, tidak mengundang masuk. Nisa menghela napas cepat. "Saya dan Arman sudah sepakat. Kami rasa ibu sebaiknya mencari tempat tinggal yang lebih tenang. Ibu kan sudah tua. Pasti lebih nyaman kalau tinggal dekat masjid atau pesantren, kan? Di sini, kami banyak urusan. Anak nanti juga akan kami rencanakan. Rumah ini bukan tempat yang cocok lagi." Siti menatap Nisa. Tak ada air mata. Hanya diam yang panjang. Ia tidak langsung menjawab. Nisa melanjutkan, "Kami bisa bantu cari kontrakan, atau rumah singgah. Arman nanti bantu ongkosnya." Siti menunduk. "Kapan kalian ingin saya pergi?" Nisa terlihat sedikit terkejut mendengar respons yang terlalu tenang. Ia pikir akan ada drama. Tapi ini lebih menusuk karena tak ada reaksi. "Sesegera mungkin. Kalau bisa, hari ini. Tapi kami beri waktu sampai besok." Siti mengangguk pelan. "Baik." Pintu kamar ditutup perlahan. Sunyi setelah itu. Bahkan suara hujan seolah menghilang. Di dalam kamar, Siti duduk kembali. Ia tak menangis. Ia hanya membuka lemari kecil, mengeluarkan 2 baju panjang, sebuah mukena, dan dompet tua. Ia masukkan ke dalam tas kain yang dulu diberi Malik. Tidak berat. Tidak banyak yang ia punya. Tidak banyak yang ia butuhkan. Menjelang sore, Arman pulang. Ia tak langsung masuk ke kamar. Ia berdiri di depan pintu kamar ibunya, tapi tak mengetuk. Hanya berdiri. Menunggu sesuatu yang ia sendiri tak yakin apa. "Ibu?" Suaranya nyaris tak terdengar. Siti membuka pintu. Arman masih mengenakan jas kerja, dasi longgar di leher, mata lelah. Tapi tidak ada keberanian di wajahnya. "Ibu, maaf ya kalau ini berat." Ibu tahu sendiri Nisa sedang stres. "Rumah ini kecil, Bu. Kami belum sanggup pindah ke tempat lebih besar. Kalau ibu bisa mengerti." Siti menatap anak yang ia lahirkan, besarkan, dan sekolahkan itu. "Sudah lama ibu mengerti, Men." Arman terdiam. Suara hujan kembali terdengar. Detik demi detik terasa seperti luka kecil yang dipaksa sembuh tanpa obat. "Ibu mau kemana?" tanyanya akhirnya. Siti menatapnya dalam. Ke tempat yang tidak menganggap kehadiran ibu sebagai beban. Setelah itu, Siti masuk kembali ke kamar. Ia menulis 1 kalimat terakhir di buku kecilnya.
Hari ini, aku resmi pergi dari rumah yang dulu kubangun bersama suami, untuk anak yang dulu kubesarkan dengan cinta. Tapi bukan lagi rumahku. Bukan lagi anakku. Pagi keesokan harinya, Siti sudah siap sejak matahari belum naik. Tas kainnya tergantung di pundak. Ia keluar tanpa menoleh. Tak ada yang mengantar. Tak ada yang bertanya hendak kemana. Hanya suara langkahnya di teras yang terdengar. Pelan dan pasti. 3 jam kemudian, Siti sudah duduk di kursi kantor bank syariah yang dulunya ia kelola bersama Malik. Selamat pagi, Ibu Siti. Lama tidak terlihat. Sapa manajer cabang yang mengenalnya. Siti tersenyum tipis. Saya ingin bicara soal rekening-rekening saya, Pak. Dan beberapa aset yang dulu saya bekukan atas nama saya sendiri, bukan almarhum suami. Manajer itu mengangguk. Ia tahu siapa Siti. Ia tahu dulu Malik dan Siti adalah pasangan yang sangat terorganisir dan cerdas dalam mengelola aset. Ia tahu juga bahwa ada properti-properti atas nama Siti pribadi. Karena Malik ingin semua bisa diakses Siti tanpa harus mengurus warisan. Setelah 2 jam pembicaraan dan tanda tangan di beberapa berkas, Siti keluar dari bank itu sebagai satu-satunya pengendali dana utama dari rekening yang selama ini mengalir diam-diam ke rumah Arman. Semua otomatis dihentikan. Rekening atas nama Siti kini hanya bisa diakses dengan autentikasi sidik jari dan kode yang ia pegang sendiri. Sore itu, Siti duduk di sebuah rumah kecil milik teman lamanya, Bu Ambar, janda pensiunan kepala sekolah. Rumah itu tidak besar, tapi nyaman. Halamannya dipenuhi tanaman. Ada kolam kecil dengan ikan mas. Ada suara adzan dari masjid kampung tak jauh dari situ. Ibu betah di sini? Tanya Bu Ambar sambil menyuguhkan teh manis hangat. Siti tersenyum. Ini rumah. Rasanya seperti rumah. Karena yang tinggal di sini tidak membuatku merasa sebagai orang asing. Di tempat lain, di rumah yang dulu ia tinggali, Arman membuka lemari dan mendapati sebuah map besar kosong. Rekening yang biasanya terisi tanggal 1, hari itu tidak ada transfer masuk. Ia menghubungi bank. Jawaban mereka formal dan dingin. Mohon maaf. Rekening atas nama Ibu Siti telah dibekukan akses pihak kedua. Segala bentuk perubahan hanya bisa dilakukan oleh pemilik langsung. Arman duduk terdiam. Matanya mulai panik. Ia membuka percakapan pesan. Mengetik. Bu, di mana Ibu sekarang? Tapi tidak ada balasan. Siti tidak menghapus nomornya. Ia hanya tidak merasa perlu menjawab. Untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar terasa kosong. Pagi itu, Arman duduk di meja makan. Tatapannya kosong menembus jendela yang berembun. Di tangannya ada gelas kopi yang sudah dingin, tak tersentuh sejak diseduh. Nisa mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu, menatap suaminya dengan resah. Aku udah cek semua rekening. Kosong semua, men. Nggak ada transferan kayak biasanya. Arman hanya mengangguk pelan. Mobil juga, yang atas nama ibu, ternyata suratnya ikut diblokir. Aku baru sadar, dulu ibu yang beliin, bukan ayah. Nisa mendengus. Dulu ibu juga bilang semua buat kamu, buat kita. Kenapa sekarang malah ditarik semua? Arman mengangkat bahu. Di otaknya, perasaan bersalah dan bingung saling bertubrukan. Sejak pagi ia sudah mencoba menghubungi ibunya. Telepon tak dijawab, pesan dibaca tapi tak dibalas. Ia juga mencoba mencari ke rumah beberapa kerabat, tapi tak ada yang tahu. Satu-satunya jawaban hanya ada di tempat itu. Bank syariah tempat ibunya dulu aktif bersama almarhum ayahnya. Jam 11 siang, Arman sudah berdiri di depan gedung itu, mengenakan jaket kulit dan topi. Ia disambut petugas dengan senyum ramah. Selamat siang, Bapak. Bisa dibantu? Saya Arman, anak dari Ibu Siti. Saya mau bertanya soal rekening beliau. Petugas itu segera berubah raut mukanya. Formal dan berhati-hati. Mohon maaf, Pak Arman. Rekening atas nama Ibu Siti hanya bisa diakses langsung oleh beliau. Kami tidak bisa memberikan informasi apapun tanpa izin tertulis atau kehadiran beliau. Arman mencoba bersikap tenang. Tapi detak jantungnya mulai tak karuan. Ia duduk di kursi tunggu, memijit pelipis. Seumur hidupnya, ia tak pernah merasa sesempit ini. Keesokan harinya,
Nisa mengajak Arman ke rumah ibunya. Mereka berharap mungkin saja Ibu Siti mencari perlindungan ke keluarga sebelah. Kalau memang ibu sudah pergi dan memutus akses, itu artinya beliau benar-benar marah. Kita harus segera cari. Jangan sampai terlambat, ujar Nisa dengan suara sedikit panik. Tapi semua tempat yang mereka datangi tidak membuahkan hasil. Pak Dekarno di Solo, Bulik Yuli di Jogja, bahkan teman lama yang dulu sekantor dengan Siti juga bilang tidak tahu. Hari keempat sejak kepergian Ibu Siti, rumah terasa seperti gua. Sepi, hampa, dan dingin. Tidak ada aroma masakan khas yang dulu sering memenuhi dapur. Tidak ada bunyi kerincing sendok dari cangkir teh. Bahkan kamar Siti tetap kosong, tak berpenghuni, tak berisi. Di malam kelima, Arman duduk di depan lemari tua peninggalan ayahnya. Ia membuka laci paling bawah, yang dulu dilarang dibuka sembarangan. Di dalamnya ada bundel dokumen, sertifikat tanah, deposito, bukti saham, dan surat-surat properti. Semuanya tertulis atas nama Siti binti Marzuki. Air mata Arman mulai menggenang. Ia mengangkat kepala, menatap langit-langit kamar. Bu, ibu benar-benar pergi. Di tempat berbeda, Siti sedang duduk bersama Bu Ambar di teras belakang rumah mungil yang damai. Mereka sedang menikmati singkong goreng dan teh panas. Tak ada televisi, hanya suara jangkrik dan obrolan kecil. Saya kira anak itu akan mencarimu, Sit, kata Bu Ambar lembut. Mereka mencariku. Tapi bukan karena rindu. Karena kehilangan kontrol. Bu Ambar terdiam. Ia tahu benar rasa sakit yang dipendam sahabatnya. Ia juga pernah dibuang pelan-pelan oleh menantu sendiri. Bedanya, ia tidak sekuat Siti. Aku tidak dendam, Ambar. Aku cuma ingin mereka belajar. Belajar bahwa tidak semua orang akan tinggal kalau tak dihargai. Tidak semua kasih bisa kamu pakai seenaknya. Siti kemudian membuka ponselnya. Ada 27 panggilan tak terjawab dari Arman. 12 pesan. Semuanya hanya berisi satu kalimat. Bu, ibu di mana? Siti mengetik pelan. Selama ini ibu selalu ada untuk kalian. Sekali ini, biarkan kalian mencari. Tapi ia tidak mengirim pesan itu. Ia hapus. Lalu mematikan ponsel. Malam itu, di rumah Arman, Nisa mulai gelisah. Ia mulai sadar bahwa semua pengeluaran mereka, tagihan listrik, air, uang belanja, bahkan DP mobil, selama ini diam-diam ditopang oleh rekening yang tak pernah ia pikirkan. Aku nggak tahu, men. Ternyata, kita hidup dari uang ibu semua ini waktu ayah meninggal. Arman mengangguk pelan. Iya, aku kira, aku bisa mulai ganti pelan-pelan. Tapi ternyata aku nggak siap. Nisa duduk di sofa, wajahnya pucat. Terus sekarang? Sekarang kita kerja keras. Dan cari ibu. Siti duduk di kursi taman kota yang menghadap ke danau kecil. Angin sore berembus pelan, menggoyangkan ujung kerudungnya. Di pangkuannya, sebuah buku catatan terbuka. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan rapi. Beberapa kali ia mengangkat kepala, memperhatikan pejalan kaki, anak-anak bermain, dan pasangan muda yang sedang tertawa pelan sambil berjalan melewati taman. Ia menghela napas panjang. Dalam diamnya, Siti memegang sebuah kebiasaan baru, mengamati kehidupan dari kejauhan. Sudah 2 minggu sejak ia meninggalkan rumah. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil milik Bu Ambar, jauh dari pusat kota. Tidak ada yang tahu di mana ia berada. Tidak Arman, tidak Nisa, tidak keluarga besar. Ia sengaja memilih lokasi yang tidak mencolok, tempat di mana tak seorang pun akan mengira seorang janda tua dengan harta cukup memilih hidup sederhana dan tak terlihat. Tiap pagi, ia membeli koran. Bukan untuk membaca berita nasional, tapi untuk membuka rubrik lowongan kerja dan pengumuman umum. Sesekali, nama perusahaan Arman muncul dalam berita komunitas kecil. Pembatalan proyek, keterlambatan pembayaran kontrak, keluhan dari klien yang belum menerima info. Siti hanya tersenyum. Sore itu, ia menyalakan ponselnya. Puluhan pesan masuk. Beberapa dari nomor yang tak dikenal, beberapa dari Arman, yang pesannya semakin panjang dan kalut. Ibu, aku tahu ibu marah. Tapi tolong beritahu ibu di mana. Nisa sakit, kami kehabisan uang.
Aku tidak tahu harus kemana. Ibu, aku nyesel. Nyesel banget. Aku terlalu percaya sama omongan Nisa, terlalu manja. Aku sadar sekarang, Bu. Kami jual mobil, Bu. Motor juga. Aku lamar kerja di banyak tempat. Tapi semua lihat aku cuma sarjana baru. Dulu ibu yang bikin aku bisa jadi orang. Tanpa ibu, aku bukan siapa-siapa. Siti memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa suara. Tapi ia tidak menjawab. Beberapa hari berikutnya, ia pergi ke pasar tradisional kecil di dekat tempat tinggalnya. Ia suka membeli bahan masakan segar dan berbicara dengan para pedagang. Beberapa dari mereka mengenalnya sebagai Bu Siti dari blok belakang. Tak ada yang tahu bahwa ia pemilik saham mayoritas dari 2 perusahaan properti terbesar di kota. Di sini, ia hanya seorang ibu sederhana yang suka memasak dan gemar menulis. Satu malam, Bu Ambar datang tergesa ke rumah. "Sit, kamu lihat ini?" katanya sambil menyerahkan selebaran cetakan digital. Di dalamnya ada foto wajah Arman dan Nisa, dengan kalimat besar di atasnya, "Mencari ibu kami yang hilang. Ibu Siti. Kami mohon, jika melihat beliau, hubungi kami. Kami ingin meminta maaf dan memperbaiki semuanya." Siti menatap selebaran itu lama. Ditatapnya foto anak yang ia kandung, dibesarkan, disekolahkan dengan air mata dan cucuran keringat. Di sampingnya, perempuan yang pernah ia doakan agar menjadi istri yang sabar, pendamping anaknya. Ia tidak marah. Tapi ia juga belum siap kembali. Malam itu ia mengambil tas kecil dari lemari, memasukkan beberapa lembar pakaian, buku catatan, dan dompet. Ia mengunci pintu rumah kontrakan dan memberi kunci cadangan kepada Bu Ambar. "Kalau mereka tanya, bilang saja aku pergi sebentar. Aku perlu menenangkan hati." "Kemana kau mau pergi, Sit?" tanya Bu Ambar dengan cemas. "Aku mau lihat mereka dari jauh. Aku mau tahu, mereka benar-benar berubah atau hanya merasa kehilangan karena kehilangan uang." Perjalanan membawa Siti ke kota asalnya di pinggiran. Ia menyewa sebuah kamar sederhana di atas warung makan kecil milik kenalannya. Dari sana, ia bisa melihat aktivitas kota, mendengar kabar, dan perlahan-lahan menyusun cara untuk menguji anak dan menantunya. Beberapa hari kemudian, ia pergi ke perusahaan milik Arman dengan pakaian sederhana. Ia menyamar sebagai klien kecil yang tertarik investasi properti. Ia diterima oleh staf administrasi muda yang ramah, tapi suasana kantor berbeda. Sepi, dokumen menumpuk, suasana murung. Ia mendengar suara keras dari ruang rapat. "Kalau semua investor mundur, kita bisa gulung tikar." Pak Arman gak muncul 2 hari ini. Istrinya opname. Dia sendirian ngurus semuanya. Siti duduk diam, mendengar semuanya. Ia bisa saja masuk dan menyelesaikan semua masalah dengan satu tanda tangan. Tapi ia menahan diri. Ia hanya ingin tahu, apakah Arman masih anak yang dulu ia kenal? Atau sudah berubah sepenuhnya? Siti lalu berjalan menuju masjid besar di dekat kantor. Ia duduk di pojokan, mendengar lantunan doa. Di sana, ia melihat sosok yang tak asing. Arman duduk bersimpuh, wajahnya kusut, bajunya sederhana, tidak seperti biasanya. Ia sedang menangis. Tak ada Nisa. Tak ada siapapun. Hanya seorang anak yang sedang berbicara lirih dengan Tuhannya. Siti menutup matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin saja anak itu benar-benar mulai belajar. Ia belum akan kembali. Tapi untuk pertama kalinya juga, ia mulai menulis kembali di buku catatannya. "Hari ini aku melihat Arman menangis. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan harga dirinya. Itu tanda bahwa hati mulai hidup kembali." Malam turun tanpa suara. Di balik jendela kecil rumah kontrakan 2 lantai yang Siti sewa sementara di kota tua, lampu temaram menyala redup. Ia duduk di atas sajadah, tubuhnya sedikit membungkuk, dan jari-jarinya terus bergerak pelan menghitung biji-biji tasbih di tangannya. Ada yang berbeda di matanya malam ini. Bukan lagi kemarahan, bukan dendam, tapi sejenis keputusan besar yang tak bisa ditarik kembali. Telepon genggamnya diletakkan di meja. Sudah beberapa hari ini ia mengabaikan semua panggilan dari Arman, bahkan dari nomor baru yang belakangan semakin sering masuk.
Tapi sore tadi, ia menjawab satu panggilan dari nomor rumah sakit. Suara seorang perawat perempuan di seberang terdengar cemas. Bu Siti, mohon maaf mengganggu malam-malam. Kami hanya ingin menginformasikan bahwa Ibu Nisa masih di ruang perawatan. Suaminya sudah 3 hari tidak pulang, tidak makan. Kami khawatir. Siti diam saja. Ia tidak mengatakan bahwa ia ibu kandung Arman. Ia hanya menjawab, saya akan datang besok pagi. Terima kasih. Pukul 6 pagi, Siti keluar mengenakan pakaian rapi dan syal tipis. Ia memesan kendaraan online, menuju rumah sakit. Perjalanan ditempuh dalam diam. Sepanjang jalan, ia menyaksikan kota yang mulai hidup. Pedagang membuka kios, anak-anak berseragam berlarian ke sekolah, tukang sapu jalan melambai ramah ke pengendara. Dunia terus berjalan, meski hati manusia bisa remuk berkeping-keping. Rumah sakit itu tidak berubah sejak terakhir ia ke sana, saat suaminya dirawat dulu. Bau desinfektan masih sama. Suara pengumuman di pengeras suara masih membuat jantungnya berdebar. Ia berjalan perlahan ke lantai 2. Ruang perawatan kelas menengah. Ia berdiri di ambang pintu. Di dalam, Arman duduk dengan kepala tertunduk di samping ranjang. Rambutnya awut-awutan, wajahnya pucat, matanya sayu dan kelam. Di atas ranjang, Nisa terbaring dengan selang infus di tangan, matanya terpejam, pipinya tirus, napasnya pelan. Siti tidak masuk. Ia hanya menatap dari balik kaca. Ia tidak tega, tapi ia tidak bisa melangkah. Ada luka yang terlalu dalam, terlalu membekas. Namun begitu, malam harinya, ia menulis surat dengan tangannya sendiri. 2 lembar penuh. Ia masukkan ke dalam amplop putih dan keesokan paginya ia titipkan pada perawat di resepsionis dengan pesan. Untuk pasien atas nama Nisa dan pendampingnya. Dari pengirim, orang yang pernah sangat mereka sakiti. Isi surat itu bukan amarah, bukan caci maki, tapi cerita. Tentang bagaimana Siti pernah menjual cincin pernikahan demi membayar sekolah Arman. Tentang bagaimana ia menyembunyikan rasa lapar demi bisa membeli seragam untuk anaknya. Tentang bagaimana ia setiap malam menangis diam-diam saat Nisa bicara kasar, saat Arman pura-pura tidak dengar. Siti menutup surat itu dengan kalimat, harta bisa kembali, tapi hati yang hancur belum tentu bisa utuh lagi. Aku tak ingin dibalas. Aku hanya ingin kalian tahu, bahwa luka seorang ibu tidak sembuh hanya dengan tangisan atau permintaan maaf, tapi dengan waktu dan bukti, bukan kata-kata. 3 hari kemudian, Arman datang ke rumah kontrakan Siti. Ia tidak mengetuk pintu. Ia hanya duduk di depan pagar kecil dari besi yang catnya mulai mengelupas. Tubuhnya lebih kurus, bajunya kusam. Ia membawa 2 bungkusan plastik. Satu berisi bunga, satu lagi berisi nasi bungkus. Siti hanya mengintip dari jendela. Ia tidak keluar. Arman tidak marah. Ia hanya duduk di sana sampai sore, lalu pergi. Hari berikutnya, ia datang lagi. Kali ini dengan membawa mukena baru dan sebotol madu. Masih tidak berkata apa-apa. Duduk sebentar, lalu pergi. Hari ketiga, ia datang membawa beras, telur, dan 2 buah semangka. Hari keempat, ia tidak datang. Hari kelima, ia muncul bersama seseorang. Nisa. Ia terlihat lemah, jalan tertatih-tatih, dan memakai masker. Mereka berdiri di depan pagar. Arman menangis. Ibu, aku mohon, kalau ibu tidak mau berbicara sekarang, kami akan tunggu. Kami akan datang setiap hari. Kami akan bukti, bukan janji. Siti menutup tirai. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Sebuah ingatan kembali datang. Saat Arman berusia 8 tahun, pulang dari sekolah sambil menangis karena dipukul teman. Siti waktu itu memeluknya erat, dan berkata, Ibu bukan hanya ibu yang memberi makan, tapi ibu yang akan menuntunmu jadi laki-laki baik. Tapi kalau suatu hari kamu menyesakiku, ibu akan diam. Karena luka dari anak tidak bisa dibalas dengan hukuman. Hanya dengan doa. Pagi harinya, Siti membuka pintu rumah. Ia melihat Arman dan Nisa tertidur bersandar di pagar, beralaskan jaket. Ia berdiri lama di sana, lalu membuka pintu pagar. Tidak berkata apa-apa. Hanya berjalan pelan ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai memasak bubur ayam, makanan kesukaan Arman waktu kecil.
Suara piring beradu membuat Arman terbangun. Ia melihat pintu rumah terbuka, dan wangi kaldu menyambut hidungnya. Ia menatap Nisa, lalu bangkit, masuk perlahan. Di meja, Siti sudah duduk. Tidak menatap langsung, hanya berkata pelan. Cuci tangan dulu. Bubur masih panas. Arman menangis. Ia duduk di lantai, memeluk kaki ibunya. Nisa terisak, berdiri di ambang pintu. Tidak ada kata maaf yang diucapkan hari itu. Tidak perlu. Karena kadang, luka paling dalam tak butuh kata, hanya kehadiran. Hari-hari berikutnya, Arman dan Nisa rutin datang. Membantu membersihkan rumah, membelikan kebutuhan dapur, menemani Siti ke pasar. Mereka tidak menuntut apa-apa. Tidak menyentuh soal aset. Tidak membicarakan bank. Tidak bicara tentang rumah mewah yang kini kosong. Siti diam, tapi ia tahu, ujian ini belum selesai. Ia ingin tahu, apakah perubahan ini tulus? Atau hanya sementara? Maka suatu malam, ia memberikan amplop kepada Arman. Ada alamat di dalam. Pergilah besok pagi. Jangan tanya-tanya. Jangan ajak Nisa. Sendirian. Pagi harinya, Arman pergi. Alamat itu membawanya ke sebuah kantor hukum notaris ternama di kota. Di ruang rapat, seorang wanita muda menyambutnya dengan senyum dingin. Selamat pagi, Pak Arman. Saya diminta Bu Siti untuk menyerahkan dokumen ini kepada Anda. Silakan dibaca perlahan. Ada 5 lembar dokumen di meja. Semuanya menyangkut kepemilikan tanah, saham, rekening deposito, dan warisan. Di lembar terakhir, ada pilihan. Apakah Anda ingin mengambil semuanya kembali dan memulai dari awal dengan tanggung jawab baru? Atau menolak dan memilih hidup dengan keringat sendiri? Di bawahnya ada 2 kotak. Saya menerima. Saya menolak. Arman menatap lembar itu lama. Tangannya gemetar. Ia tahu satu tanda tangan bisa mengubah semuanya. Tapi yang ia lakukan adalah mengambil pulpen dan menulis kalimat di bagian bawah. Apapun keputusan ibu, saya hanya ingin jadi anak yang ibu bisa banggakan. Jika menerima ini membuat saya kembali jadi anak yang durhaka, maka saya lebih memilih tidak. Ia memberikan kembali lembar itu kepada notaris. Lalu pergi. Sore harinya, Siti duduk di ruang tamu kecil. Di hadapannya, sebuah map merah berisi salinan surat wasiat baru yang ia buat diam-diam. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukan karena luka, tapi karena harapan.